Kejatuhan yang kita rancangkan sendiri, sadar tidak sadar kita merancangkan kejatuhan kita sendiri. Apa itu? Kesombongan. Itulah yang dikatakan di dalam Yeremia 48 ayat yang ke-42. Moab akan musnah sebagai bangsa sebab ia membesarkan diri terhadap Tuhan. Bangsa Moab tidak akan ada lagi karena mereka sombong di hadapan Tuhan. Karena mereka merasa bahwa segala sesuatu yang mereka peroleh itu karena kekuatan mereka, karena kepandaian mereka, karena kemahiran keahlian mereka, bukan karena Tuhan. Mungkin hari ini kita berkata, saya kan hanya sombong kepada manusia, kepada orang lain, supaya saya tidak diremehkan. Tetapi saya tidak pernah sombong di hadapan Tuhan. Saya selalu berdoa kok, supaya Tuhan menyertai langkah-langkah saya. Saudara, ketika kita sombong di hadapan manusia, entah apapun itu alasan kita, orang yang sombong itu adalah dia memamerkan segala sesuatu yang ia miliki, mengatakan secara tidak langsung bahwa ini semua aku peroleh karena aku hebat, bukan karena Tuhan. Jadi ketika kita sombong di hadapan manusia, itu sama saja kita juga membesarkan diri kita di hadapan Tuhan. Dengan tidak kita sadari, kita berkata, Tuhan, aku gak perlu Engkau loh, karena ini semua aku yang pandai. Ini semua karena aku yang mau bekerja keras. Aku memperoleh ini semua karena kehebatan dan kekuatanku. Dan firman Tuhan mengatakan, kalau kita menjadi orang yang sombong, kita menjadikan diri kita sendiri menjadi musuh Allah. Dan kita tahu apa akibatnya kalau orang menjadi musuh Allah. Tidak akan ada lagi kehidupan di dalam hidupnya, sekalipun hari ini dia masih hidup di muka bumi. Dan pada akhirnya kalau tidak bertobat, api kekal menunggu dia di sana. Mari saudara, kenapa Tuhan itu membenci kesombongan? Bukan semuanya itu karena Tuhan itu ingin dielulukan, bukan sama sekali. Tuhan tidak memerlukan kita, justru kitalah yang memerlukan Tuhan. Tanpa manusia, Tuhan adalah Tuhan. Tetapi tanpa Tuhan, manusia bukanlah siapa-siapa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, minta Roh Kudus untuk selalu menyelidiki hati kita. Apakah benar saat ini kita sudah hidup dengan rendah hati, ataukah masih ada kesombongan di dalam kehidupan kita? Mari belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, menunjukkan bahwa kita mengatakan, Tuhan, aku perlu Engkau, karena tanpa Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, orang yang sombong, dia mengatakan kepada Tuhan, aku tidak perlu Engkau. Saudara, orang yang sombong, sadar atau tidak sadar, dia sedang menghantarkan dirinya sendiri kepada kejatuhan. Kejatuhan itu pasti bagi orang yang sombong, hanya tinggal menunggu waktunya saja. Kalau hari ini kita masih melihat orang-orang yang sombong, tetapi mereka masih bisa ada di posisi di atas, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk mereka bisa bertobat. Tetapi satu hari kelak kalau mereka tidak bertobat, tuaian itu adalah nyata. Tuaian itu tidak akan bisa dihindari. Yuk saudara, mari kita semakin hari terus merendahkan hati kita. Jikalau ada orang-orang di sekitar kita masih ada yang sombong, mari kita tegur mereka, ingatkan mereka dengan kasih. Supaya apa? Supaya mereka tidak menjadi musuh Allah. Sebelum kita mengkoreksi orang lain, baiklah kita juga mengkoreksi diri kita sendiri. Jangan biarkan kita menjadi lawan Allah. Tuhan Yesus memberkati.